Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang Kampus. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan mahasiswa dari Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unila. Halo. Halo Kak. Halo. Apa kabar? Gimana? Baik Kak. Gimana Kak kabarnya juga Kak di sana? Baik. Ini lagi di mana ini? Ini lagi di rumah Kak, Oh, di katanya ujian. Kemiling Kak, daerah Kemiling. Oh, udah ya ujiannya ya? Katanya tadi ujian ya? Iya Kak, udah. Iya. Emang lagi musim-musimnya ujian, Kak. Kita lagi melaksanain UAS sih Kak, kebetulan. Oh iya. Sebelum kita mulai masuk ke tema ini ya, boleh dikenalin dulu nggak ini yang cowok siapa, yang cewek siapa? Ya Kak. Halo semuanya, kenalin nama saya Ilham Nur Pratama. Nah, di sini saya sebagai Ketua Umum UKM FSBH FA Unila tahun 2022. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama saya Salsabila selaku Kepala Bidang Alumni dan Kerjasama dari UKM FSBH FA Unila. Oh ya, jadi satu nama Ilham, satu Salsa ya. Iya, Iya, Kak. Kak. Iya. Nah, ini angkatan tahun berapa ya Ilham sama Salsa ini? Kita angkatan 2019 Kak, angkatan 19. Oh gitu, berarti baru 2 tahunan lah ya kuliah ya, mau 3 tahun ya. 3 tahun Iya, ya. 3 tahun, Kak. Kita semester 6 ya sekarang. Udah akhir lah, mau semester 7 Oh, skripsiannya. semester depan skripsi ya. Iya kan. Iya. Nah, Ilham sama Salsa itu dulu kenapa sih kok pas tahun 2019 itu kok milihnya kuliahnya di Fakultas Hukum? Kenapa nggak Oke, fakultas mungkin lain? Ilham dulu yang mau jawab. Oke, jadi sebenarnya apa ya Kak? Saya tuh nggak tahu sih Kak, Unila tuh di mana gitu. Ada di Lampung, tahu ada di Lampung, tapi nggak tahu letaknya ada di mana. Jadi waktu itu kan sebenarnya nggak terlalu minat sih sama hukum ya, karena emang basic dari Ilham sendiri tuh berbisnis kan. Tapi emang setelah mikir-mikir ya, kalau bisnis itu kan bisa dipelajari pada saat bisnis, bisa dipelajari pada saat kita gagal gitu ya. Pada saat kita gagal, barulah ada pelajarannya di situ. Nah terus setelah mikir panjang, ya taunya terpikirkan mau mengetahui gitu bagaimana hukum dari bisnis itu sendiri, kayak pembentukan perusahaan mungkin, atau tata cara bekerja sama, membuat MOU dan lain sebagainya. Jadi ya dari situ memilih Fakultas Hukum. Nah terus kenapa bisa milih Fakultas Hukum Unila? Sebenarnya itu kan Ilham juga kan les ya Kak, les di salah satu bimbel lah. Nah itu rank nilai UTBK pada saat itu yang merekomendasikan Unila sih Kak. Salah satunya Unila Fakultas Hukum itu pilihan kedua, tapi pilihan pertamanya itu di Universitas Sudirman. Jadi alhamdulillahnya ya keterimanya di Unila, padahal nggak tahu Lampung tuh kayak gimana, kan masih berpikiran kayak apa ya, ya masih hutan-hutan gitu Kak. Lampung tuh taunya ya berbeda banget gitu pada saat Ilham kesini. Gitu sih Kak, secara singkat kenapa kuliah di Fakultas Hukum Unila. Mungkin kalau Salsa gimana? Oke, gantian ya, Kak. Kalau aku pribadi, Kak biar santai pakai aku aja nggak apa kan ya, Kak? Heeh. Oke, kalau aku pribadi kenapa memilih hukum, memang dari awal itu waktu SMA sempat ikut ekskul debat Indonesia, dan biasanya itu kasusnya itu tentang sosial atau tentang hukum antara Indonesia sama negara lain gitu, dan situ mulai tertarik aja sama isu-isu politik, sama isu-isu sosial kayak gitu. Sempat mikir buat dapat jurusan lain, cuma setelah mikir-mikir kayak hukum tuh nggak cuma dapat sosialnya aja, tapi bisa dalamin juga kira-kira sosial, antar hubungan sosial sama aturan itu apa, kayak gitu-gitu, lebih mencakup semuanya aja Kak ternyata. Terus kalau kenapa lebih milih Unila, sebenarnya dari UTBK tadi, sama kebetulan kan aku pribadi juga orang Lampung, jadi ya udahlah sekalian aja memahami Lampung itu gimana. Cuma memang Unila tuh waktu itu jadi pilihan yang kedua, karena pilihan yang pertamanya ada di Universitas daerah Solo. Jadi kayak ya akhirnya keterima di Lampung, ya akhirnya tahu Lampung itu gimana sih gitu, dan emang agak berbeda dengan daerah Jawa.
jadi pengalaman baru aja buat aku pribadi. Mm-mm. Iya. Nah, di Unila itu kan banyak banget ya organisasinya ya. UKM-nya Iya. banyak banget gitu. Nah, itu kenapa Ilham dan Salsa itu kok lebih milih PSBH Unila? Maksudnya PSBH Fakultas Hukum Unila gitu ya. Mungkin jadi nanti bisa jadi inspirasi teman-teman yang lainnya nanti ketika masuk FH milihnya PSBH gitu. Iya kak. Terus siapa tuh? Ilham selaku ketua. Awalnya kak sebenarnya kan kalau masih maba tuh semua UKM jujur aja kak dimasukin gitu kan. Pertama kali itu ada 3 UKM lah, apa 4 ya lupa. Tapi kan secara prosesnya pas mikir lagi, PSBH ini kayaknya paling cocok deh untuk ngedukung aktivitas maupun untuk ngedukung pada saat kita perkuliahan maupun nanti ngedukung pada saat kita lulus dari Fakultas Hukum Unila. Karena kalau dari cutting-cutting ya pada saat promosi persidangan kan sebenarnya tertariknya pada saat demo eskul ya, demo sidang ya, PKKMB. Jadi kan itu ada ospek ya kak. Di situ pas melihat ya benar-benar PSBH ini tuh kayak mempraktikkan bagaimana tata cara bersidang langsung. Nah pada awalnya tuh dikira itu tuh benar-benar hakim sungguhan gitu, benar-benar jaksa sungguhan, benar-benar penasihat sungguhan, pengacara sungguhan. Tapi ternyata ya itu masih mahasiswa Fakultas Hukum. Nah dari situ kayak oh keren juga gitu ya. Kalau kita bisa menjadi aparat penegak hukum, terus juga pada saat prosesnya kakak-kakak PSBH tuh kayak ya mengayomi kita lah dengan memberikan kajian-kajian yang memang itu bermanfaat sekali membantu kita pada saat perkuliahan. Sebenarnya itu sih kak awal mula kenapa kita tertarik masuk PSBH tuh pada saat awal PKKMB tadi. Kalau Sasa gimana Sasa? Kalau aku pribadi kenapa milih PSBH karena waktu itu ya pertama dari demo waktu PKKMB ngerasa kayak wah keren banget nih bisa make baju-baju kayak baju jaksa, terus juga karena waktu itu banyak piala yang ditampilin jadi mikir kayak aduh kayaknya enak nih punya prestasi di luar akademik dari dosen gitu, akhirnya mau coba masuk. Dan yang lebih menariknya lagi waktu itu di PSBH itu ada yang namanya kajian gitu kak, jadi kayak kajian itu kita dikasih materi mulai dari hukum dasar sampai hukum-hukum kayak internasional, perdata, pidana gitu. Dan menurut aku buat aku pribadi yang ngerasa bosen karena pembelajaran di kelas jadi ngerasa tertarik gitu, oh ternyata ada kelompok belajar barengnya nih, kita bisa saling belajar, bisa sharing ilmu. Kadang kan kita bisa lebih ngerti kalau misalnya ngejelasin itu yang umurnya nggak beda jauh sama kita, jadi ngerasa kayak bisa belajar lebih aja di luar gitu, jadi nggak sia-sia waktu di luar kampus karena kan pembelajaran di kampus itu juga kan nggak dapat secara maksimal dan menyeluruh. Bahkan di PSBH itu kan ada prakteknya juga kak, jadi ngerasa kayak wah dapat materi juga, dapat prakteknya juga nih, jadi buat mikir ke depannya ke dunia kerja itu nggak terlalu beban gitu, karena di PSBH udah terbiasa sama yang namanya jadi aparat penegak hukum, dapat materi-materi yang lebih dulu dibandingkan di kelas biasanya gitu kak. Itu alasan pertamanya sih. Sebenarnya gara-gara ngelihat piala Iya. Pialanya kayak bagus-bagus banget, gede-gede banget. Gitu. Berarti kan ini salah satu UKM berprestasi gitu. Jadi tertarik juga mau ikut dan juga ya sebetulnya kan kita bisa berprestasi juga gitu kan. Iya, dan apalagi waktu itu kan emang rame banget kak. Jadi kayak ya namanya maba mau dapet temen kan. Jadi ya udahlah ayo bareng-bareng aja biar dapet temen banyak gitu. Jadi ya udah akhirnya join, lama-lama nyaman juga. Iya. Jadi tadi tuh dari obrolannya itu salah satu kegiatan dari PSBH itu adalah kajian ya. Selain itu ada kegiatan praktek juga ya. Itu prakteknya itu apakah yang disebut praktek peradilan semu itu? Iya kak, jadi sebenarnya kita ini diajarkan bagaimana tata cara bersidang ya kak. Selain memang materi-materi yang memang kita pelajari. Nah itu kan jadi materialnya kita pelajari pada saat perkuliahan, nah formilnya juga baru telah kita pelajari pada saat kita masuk PSBH. Selain itu juga di PSBH diajari juga materi dan formil. Kadang sebenarnya PSBH ini kan sejarahnya ya kak, kalau boleh cerita sedikit kak, PSBH itu sejarahnya dimulai dari yang namanya Sabtu Ceria kak. Jadi pada tahun 1999 itu di belakang rektorat, jadi namanya kajian rumput hijau.
diadakan pada hari Sabtu, jadi namanya Sabtu Ceria. Nah di situ memang kesadaran para mahasiswa pada saat itu ya Kak, karena pada saat kita berkuliah dan pada saat kita berpraktik itu sangat berbeda. Jadi dasen dan dasolen itu sangat berbeda. Dan juga kita juga ada yang namanya bidang konsultasi bantuan hukum Kak. Nah di situ kan masih berkaitan lah dengan PSBH. Nah di situ isinya tuh para dosen-dosen yang memang bisa beracara di persidangan. Nah di situ dosen-dosen Fakultas Hukum Unila itu membutuhkan jasa kami mahasiswa untuk membantu setidaknya membuat berkas. Tetapi pada saat praktik bersidangnya itu sangat bertentangan sekali dengan apa yang kita pelajari di perkuliahan. Jadi memang itulah mengapa PSBH ini ada gitu di tengah-tengah mahasiswa Fakultas Hukum Unila, dari sejarah itulah. Nah, kemudian di PSBH sendiri tadi kan berfokus pada peradilan semu ya Kak. Nah di tahun pertamanya misalkan kita maba masuk itu benar-benar langsung diajarkan bagaimana tata cara ngeberkas hukum pidana, bagaimana tata cara berpraktik hukum sidang pidana. Nah, jadi benar-benar dari awal tuh kita ajarkan bagaimana tata cara berpraktiknya, tapi di lingkup hukum pidana. Tapi untuk kajian-kajiannya itu materi-materi mengenai acara tata negara, acara hukum administrasi negara, acara internasional itu kita ajarkan juga secara teorinya melalui kajian-kajian yang rutin kita adakan setiap 2 kali 1 bulan ya, 2 kali 1 bulan gitu sih ya. Dan kan tadi adanya peradilan semu juga Kak, dan lama-lama setelah berkembang sampai tahun 2022 ini kita juga ada peradilan yang mungkin sama perdata, konstitusi juga ada gitu, jadi nggak cuma pidana aja sekarang. Iya. Nah, mungkin belum ada yang belum ada yang tahu ya, peradilan semu itu tuh apakah dia konsepnya itu benar-benar seperti peradilan yang sesungguhnya gitu, ada hakim, ada jaksa, ada pengacara, ada terdakwa gitu, ada semua ya? Iya Kak, jadi untuk peradilan semua ya Kak, kita ambil contoh aja pidana. Jadi itu kita benar-benar mengsimulasikan apa yang ada di persidangan beneran. Jadi nanti kita sebagai mahasiswa yang masuk PSBH ya terutama itu ada yang memperagakan sebagai hakim, ada yang memperagakan sebagai penuntut umum, ada yang memperagakan sebagai penasihat hukum, terdakwa pun ada yang memperagakannya Kak. Jadi ahli saksi dan lain-lain pun ada juru sumpah juga, ada panitera juga. Jadi benar-benar simulasi persidangan seperti yang ada di persidangan pada nyatanya gitu kan. Iya, jadi di perkuliahan dapat teorinya, di PSBH dapat prakteknya juga ya. Iya, bahkan dapat materi dan prakteknya Kak. Materi dan prakteknya itu peradilan semu itu ada jadwal latihan rutinnya nggak itu? Kalau peradilan semu sih Kak, kita nggak ada bukan jadwal rutin ya Kak, tapi pasti setiap maba baru masuk kan setelah adanya pelantikan anggota itu langsung ada yang namanya internal moot court competition. Nah itu di tahun kemarin kita melaksanakan kurang lebih 1 bulan Kak. Itu benar-benar 1 bulan itu kita karantina, ngeberkas di satu rumah, kita ngeberkas persidangan pidana, dari mungkin berkas administrasi yang dibuat oleh kepolisian, kemudian berkas dakwaan yang dibuat oleh kejaksaan, kemudian berkas eksepsi yang dibuat oleh penasihat hukum, dan sampai berkas putusan akhir. Nah kemudian diajarkan bagaimana tata cara bersidangnya. Tahun kemarin itu ada di bulan November ya, Oktober akhir sampai November akhir. Dan itu di tahun kemarin kita langsung menggunakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kak untuk berpraktiknya. Jadi memang itu benar-benar menjadi daya tarik mahasiswa Fakultas Hukum ya Kak, apalagi mahasiswa baru yang masuk gitu Kak. Dan kebetulan yang ikut IMCC itu maba yang baru masuk, jadi ya. Mereka benar-benar merasakan gimana rasanya jadi Fakultas Hukum dan gimana suasana pengadilan kayak gimana. Jadi IMCC itu merupakan gerbang awal maba ya, mahasiswa baru untuk mengikuti lomba-lomba yang akan diadakan di nasional dan internasional Kak. Jadi memang setiap tahunnya kita bisa 3 sampai 4 ikut lomba nasional dan internasional Kak. Gitu sih Kak. Oh iya. Nah ini aku sempat dengar-dengar nih PSBH ini udah beberapa kali ya juara ya peradilan semu. Iya Kak.
Di mana aja itu dapat juaranya? Mungkin terakhir kali bisa dijelasin dulu. Oh iya Kak, untuk yang terakhir kali itu kita ada menjuarai di ranah perdata Kak, di mana di sini diselenggarakan sama Universitas Tarumanegara Law Fair yang kerjasama dengan Mahkamah Agung, dan alhamdulillahnya kita dapat juara 1 dan juga mediator terbaik. Itu di ranah perdata dengan simulasi mediasi Kak. Itu di ranah non litigasi. Ya. Di ranah peradilannya kita kalau untuk pidana ya Kak, di bidang pidana terakhir kita mendapatkan peran-peran terbaik itu di tahun 2018 Kak. 2018 kita itu menyabet semua gelar terbaik kecuali berkas terbaik, kayak majelis hakim terbaik, penuntut umum terbaik, penasihat hukum terbaik, terdakwa terbaik, saksi ahli terbaik, panitera terbaik. Jadi itu benar-benar terbaik semua. Tapi untuk juara 1 untuk pidana itu terakhir kali di tahun 2016. Terus juga ada Mahkamah Konstitusi, itu juga diadakan oleh Tarumanegara. Maksudnya Tarumanegara ya, tapi kerjasamanya sama Mahkamah Konstitusi. Nah itu di tahun lalu, di tahun 2021 kita mendapatkan predikat berkas terbaik ya. Dan Mahkamah Konstitusi juga di tahun 2019 atau 2018 ya, kita bisa mendapatkan juara 3 ya. Juara 3 pemohon terbaik. Dan sudah banyak sih Kak dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2001 pun kita pernah mendapatkan juara 3 di UI Universitas Indonesia di Piala Mutiara Djoko Sutono, itu di bidang pidana. Sampai sekarang pun banyak lah Kak, saya juga agak lupa ya saking SBA udah lama banyak juaranya. Itu sih Kak. Iya. Nah ini kan berarti si Ilham sama Salsa dan anggota PSBH lain kan udah punya gambaran nih. Nanti kalau jadi hakim gimana, jadi jaksa gimana, panitera gimana, sampai pengacara pun juga ada ya di peradilan semua itu ya. Mediator bahkan kita mendalami juga Kak. Ya, menjadi mediator. Iya. Nanti apakah nanti setelah lulus jadi punya keinginan untuk jadi salah satunya di peradilan semua itu? Gimana mungkin? Kebetulan kalau Ilham sih ya Kak, kan ikut lomba nasional juga Kak, tapi di bidang pidana, dan itu megang berkas hakim dan secara praktiknya mengsimulasikan menjadi hakim ketua juga. Jadi kayak berkeinginan juga sih menjadi hakim. Setelah lulus nanti kan kabarnya di tahun 2023 itu ada pembukaan ya CPNS, dia mau daftar juga menjadi hakim gitu, hakim atau enggak jaksa lah. Jadi kayak termotivasi sendirilah gara-gara mempraktikkan. Ya kadang juga kan nyelipin doa-doa kan, pakai toga hakim, pakai ya toga-toga penuntut umum, toga-toga jaksa maupun toga penasihat hukum, tuh kayak bangga aja gitu Kak. Apalagi kan megang palu sidang, itu palu sidang hakim langsung saya pegang Kak pada saat di Pengadilan Negeri Tanjung Karang itu. Jadi kayak termotivasi mau jadi hakim beneran gitu Kak. Salsa gimana? Kalau dari aku pribadi, karena kemarin emang ikut lombanya juga ranah perdata, di mana ada simulasi mediasi, ada mediator sama kuasa hukum, ada apa ya Kak, ada rasa tertarik buat jadi mediator ataupun kuasa hukum sih Kak. Dan apa ya, karena kita kan selama membuat berkas sama konsul simulasi itu juga kan sambil konsul-konsul Kak sama beberapa alumni PSBH yang emang udah jadi entah itu jaksa ataupun mediator ataupun legal konsultan juga, jadi kayak ngerasa tertarik aja untuk jadi salah satunya. Apalagi kalau misalnya kita sambil konsul sambil ngomong juga sama alumni, kira-kira pekerjaannya kayak gini, jadi kayak nambah motivasi dan tertarik. Apalagi udah paham gimana kita pribadi karena udah sering konsul dan pernah lomba, jadi udah paham gimana lapangan pekerjaan itu sendiri gitu Kak. Jadi pasti rasa tertarik itu ada, apalagi kita mendalami lebih dari 1-2 bulan, bahkan lebih hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan. Gitu Kak. Iya. Jadi Ilham ini awalnya pengen jadi bisnis, ini pebisnis jangan-jangan itu udah belok ya, pengen jadi hakim gitu. Iya bener Kak, udah tahunan Kak. udah kebelok nih kayak cita-citanya ini. Iya udah belok Kak, benar. Tapi masih ada keinginan sih Kak untuk berbisnis. Iya. Nah ini terakhir nih, kalau pengen jadi nanti ya, pas nanti ada penerimaan mahasiswa baru sudah masuk ke Fakultas Hukum, kalau pengen gabung di PSBH itu ada syaratnya nggak? Oke, sebenarnya untuk syarat pastinya harus mahasiswa Fakultas Hukum ya Kak, yang terdaftar
maupun melalui jalur apapun, mau SBM, mungkin jalur SNMPTN, mungkin jalur prestasi atau mandiri. Jadi ya seharusnya harus mahasiswa Fakultas Hukum Unila. Dan juga kemudian kita itu buka pendaftaran 1 tahun sekali Kak. Pada saat mahasiswa baru masuk, pada saat bulan Agustus September kita buka pendaftaran. Jadi di bulan itu saja. Selain itu kita nggak buka pendaftaran lagi sih Kak. Jadi memang secara dari tahun ke tahun anggota PSBH ini cukup banyak ya Kak, 300 sampai 450 orang yang mendaftar PSBH. Nah, dari struktur organisasinya PSBH itu ada 3 tingkatan Kak. Yang pertama itu ada anggota muda. Nah, anggota muda itu biasanya mahasiswa-mahasiswa yang memang baru mendaftarkan ke PSBH. Nah itu, terus setelah menjadi anggota muda di tahun selanjutnya itu mendaftar menjadi anggota tetap. Nah, anggota tetap itu nanti berlanjut untuk menjadi pengurus. Jadi memang menjadi pengurus itu harus dipersiapkan benar-benar matang gitu Kak, biar bisa menjadi pengurus PSBH. Jadi itu sih Kak, sebenarnya nggak ada syarat yang secara spesifik yang susah gitu, yang susah nggak ada sih Kak. Asalkan mereka mau mendaftar dan berkomitmen sampai ya sekarang lah kepengurusan 3 tahun Kak. ya kurang lebih 3 tahunan maka kita sampai bisa jadi pengurus, ya pasti bakal bisa mendapatkan manfaat yang banyak gitu Kak. Karena jujur aja dirasain oleh Ilham juga gitu sampai sekarang. Dari awalnya emang benar-benar gak paham apa itu hukum. Mungkin juga kan ini kita online ya Kak, habis pas pada saat corona. Iya, kebetulan kita baru setahun nggak sampai lah ya. Setahun lebih lah online Iya, itu kan. 1,5 tahun langsung online. Tapi kegiatan PSBH kita tetap dilaksanakan secara offline Kak, walaupun emang ya COVID lagi marak-maraknya. Dari tahun kemarin kita juga di sini ya, walaupun kita bukan orang Lampung, orang ada Kita kebetulan kita bukan orang Lampung asli Kak. bukan orang asli Kak. Kita dari Jawa ya, tapi kita tetap stay di Bandar Lampung untuk ikut kegiatan-kegiatan PSBH. Gitu sih Kak. Jadi nggak bosan ya kuliahnya ya? Iya bener Kak, ditambah kan kayak dalam proses perlombaan itu kan ada yang namanya karantina Kak. Kayak berbulan-bulan kita bareng sama temen, jadi sebenarnya ngerasa bukan temen, jadi kayak keluarga Kayak gitu loh keluarga. Kak. Karena emang makan bareng, ngerjain bareng, susah bareng. Jadi ngerasanya nggak cuma bukan sekedar UKM doang, jadi ngerasa kayak Ada rasa keluarga iya, lah. nggak sendirian gitu Nggak rasanya sendirian. Kak. Iya, baik Ilham, Salsa, detail sekali ya penjelasannya soal PSBH. Siapa tahu nanti yang dengerin ini jadi tertarik masuk FH gitu ya. Amin. Iya, baik Ilham, Salsa, terima kasih banyak ya atas waktunya ya. Iya Kak. Ya, semoga ujiannya lancar ya, nilainya bagus. Amin Iya, Kak. makasih Makasih banyak banyak ya, Kak. Kak. Iya, makasih Ilham, Salsa, Ya. sampai ketemu lagi. Ya Kak, makasih juga Kak udah undang Makasih, Kak. kita ya Kak. Ya Tribuners, tadi obrolan kita bareng dengan PSBH Unila. Sampai jumpa lagi di Bincang Kampus berikutnya. Selamat sore.